Halo sahabat mitra pelajar semua, apa kabarnya? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian di video pembahasan biologi. Dan kali ini yang akan dibahas adalah soal dari UTU UGM tahun 2009. Yuk langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tentang jaringan tumbuhan. Dia menanyakan mengenai persamaan antara batang dikotil dan juga batang monokotil. Nah, soal tentang batang atau struktur dari dikotil dan monokotil ini juga cukup sering muncul ya. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini udah ada gambar penampang melintang dari batang monokotil dan juga batang dikotil. Nah, yang membedakan utama antara batang dikotil dan juga batang monokotil, kalau kita lihat nih dari strukturnya, itu adalah susunan jaringan pengangkut ya, atau di sini istilahnya vascular bundles ya. Nah, kalau misalnya pada monokotil, jaringan vaskulernya atau jaringan pembuluhnya ini tersusun secara menyebar. Nih kita bisa lihat yang bulat-bulat kecil ini adalah jaringan pengangkut dan dia tersebar pada batangnya ya. Jadi si bulat-bulat ini kalau misalnya kita zoom gitu ya, dia memiliki struktur menyerupai topeng. Ya, jadi ada struktur yang kayak mata, kayak jidat, kayak mulut. Nah, itu merupakan susunan dari flum dan juga silemnya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, jaringan pengangkutnya ini tersusun secara teratur. Kita bisa lihat si flumnya ini ada di bagian yang terluar, sedangkan silemnya ini di bagian dalam. Ingat, flum luar, silem dalam. Dan di antara flum dan silem tersebut itu terdapat struktur kambium. Nah, kepemilikan kambium ini juga yang membedakan antara dikotil dan juga monokotil ya. Kalau monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil memiliki kambium. Yang pada batang dia letaknya di antara flum dan juga silem ya, salah satu letak dari si kambium. Oke. Jadi itu dia ya, kalau secara struktur secara keseluruhan di bagian terluar sama-sama terdiri dari epidermis, lalu ada korteks juga di bawahnya ya yang merupakan jaringan dasar atau ground tissue atau disebut juga parenkim ya, korteks termasuk ke dalam parenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut itu tadi. Nah, yang membedakan lagi kalau di dikotil di bagian tengahnya ini terdapat empulur yang juga merupakan jaringan parenkim. Oke, sekarang kita langsung aja cek nih pernyataan 1-6 ya. Pernyataan yang pertama, epidermis tersusun atas lapisan sel yang rapat. Nah, jadi epidermis itu tersusunnya memang sangat rapat ya, karena terkait fungsinya yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi si epidermis itu berperan sebagai jaringan pelindung dan dia tersusun rapat baik pada batang monokotil maupun dikotil. Jadi pernyataan pertama kita benar. Pernyataan kedua kita, korteks tersusun atas beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur. Jadi si korteks itu merupakan jaringan dasar atau parenkim yang tersusun atas beberapa sel yang tidak teratur. Jadi pernyataan yang kedua ini benar karena terdapat baik pada monokotil maupun pada dikotil. Di sini kita bisa lihat ya struktur dari korteks ini pada monokotil. Sedangkan pada dikotil ini di sini korteksnya ya. Oke, lanjut pernyataan yang ketiga, pada stele terdapat parenkim sebagai jaringan pengisi. Jadi stele itu tuh bagian tengahnya ya. Kalau pada monokotil stelenya ini tidak jelas ya, tidak terdapat parenkim sebagai jaringan pengisi. Yang maksudnya di sini adalah si empulur. Pada monokotil itu bagian tengahnya bagian tidak terdapat empulur. Sedangkan pada dikotil di sini bagian tengahnya itu terdapat empulur yang merupakan parenkim ya. Jadi yang memiliki empulur atau parenkim di bagian stele itu hanya dikotil. Jadi pernyataan yang ketiga salah ya, bukan merupakan persamaan antara dikotil dan monokotil. Kemudian yang keempat, mampu melakukan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan yang dilakukan oleh meristem sekunder dan memiliki fungsi untuk memperlebar diameter batang. Nah, jadi tadi meristem sekunder kan yang melakukan pertumbuhan sekunder dan itu diperankan oleh kambium ya. Jadi kambium itu merupakan meristem sekunder. Nah,
Yang memiliki kambium tadi itu kan hanya dikotil ya. Jadi yang melakukan pertumbuhan sekunder itu hanya dikotil saja, karena dikotil yang memiliki kambium. Dan kambium ini tadi merupakan meristem sekunder yang punya peran untuk pertumbuhan sekunder, menambah diameter batang. Oke, berarti pernyataan yang keempat ini juga tidak benar. Kemudian pernyataan yang kelima, berkas pembuluh angkut bertipe kolateral terbuka. Oke, jadi tipe berkas pembuluhnya kalau dikotil itu merupakan kolateral terbuka. Mengapa demikian? Jadi struktur antara flum dan juga silem dari batang dikotil itu kan ada kambium di antaranya. Nah, itu yang dimaksud dengan tipe berkas pembuluh kolateral terbuka. Jadi di antara flum dan juga silemnya itu terdapat kambium, yaitu namanya kolateral terbuka. Sedangkan kalau monokotil itu kan tidak terdapat kambium di antaranya, di antara silem dan flumnya. Makanya itu disebut dengan istilah kolateral tertutup karena tidak ada kambium di antaranya. Jadi pernyataan yang nomor 5 ini juga pernyataan yang salah ya, karena yang kolateral terbuka itu hanya tumbuhan dikotil saja. Kalau monokotil kolateral tertutup. Dan pernyataan yang keenam memiliki meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat pada nodus ya, atau ruas batang. Nah, si meristem interkalar ini memiliki peran untuk memperpanjang bagian nodus itu tadi, bagian ruas ya. Nah, itu peran meristem interkalar. Dan meristem interkalar ini masih berasal dari meristem primer yang memiliki fungsi untuk menambah tinggi dari tanaman. Dan baik monokotil maupun dikotil memiliki meristem interkalar. Jadi tadi pernyataan yang benar yang merupakan persamaan antara dikotil monokotil itu adalah pernyataan nomor 1, epidermis tersusun rapat. Kemudian nomor 2, korteksnya terdiri dari beberapa sel parenkim. Dan juga nomor 6, yaitu memiliki meristem interkalar. Jadi nomor 1 jawabannya C. Mudah ya, jadi yang penting paham bagaimana struktur dari batang monokotil dan dikotil. Berikutnya kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menanyakan pernyataan yang tepat mengenai urea di dalam tubuh manusia. Urea ini merupakan produk buangan hasil pencernaan protein ya. Jadi si asam amino yang berasal dari pemecahan protein atau pencernaan protein ini jika didegradasi dia akan membentuk yang namanya amonia. Dan amonia ini bersifat toksik atau racun. Maka dari itu di hati amonia ini akan mengalami yang namanya siklus ornitin atau disebut juga siklus urea. Di mana dari siklus ornitin atau siklus urea tersebut akan menghasilkan produk sampingan berupa urea. Jadi kurang lebihnya di hati itu si amonia akan dirubah menjadi urea sehingga tidak begitu berbahaya lagi. Nah, kemudian si urea hasil dari siklus urea atau ornitin yang terjadi di hati akan dibuang ke darah. Nah, jadi tadi kita udah dapat bahwa urea itu dibentuk di hati sebagai hasil dari pencernaan protein. Kemudian tadi ureanya kan dibuang ke darah nih, menuju ke ginjal. Nah, di ginjal urea tadi itu akan dibuang melalui proses augmentasi ya. Kalau di proses pembentukan urin, tahapan yang terakhir itu kan ada augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh ke urin. Nah, urea ditambahkan ke urin di proses augmentasi tersebut yang terjadi di ginjal. Nah, jadi urea akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin yang dibentuknya di ginjal. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini pernyataan yang tepat ya, yaitu yang A. Diproses di dalam hepar atau hati dan diangkut oleh air menuju ginjal untuk dibuang. Nah, air ini maksudnya plasma darah ya. Oke, jadi jawabannya nomor 2 yang A. Sekarang ke soal nomor 3. Oke, pertanyaan soal nomor 3. Membran sel tersusun atas lapisan fosfolipid yang di dalamnya terdapat berbagai molekul termasuk protein. Protein ini berfungsi untuk, ini dia struktur dari membran sel atau membran plasma. Dia tersusun sebagian besar oleh molekul lipid
yang bernama fosfolipid, dan fosfolipid ini tersusun 2 rangkap atau bilayer fosfolipid. Nah, di dalam fosfolipid ini terdapat beberapa molekul. Yang paling banyak itu adalah molekul protein yang disebut protein integral. Jadi protein integral ini adalah protein yang tertanam dalam membran sel. Kemudian ada juga kolesterol ya yang juga terdapat di dalam lapisan fosfolipid. Selain itu, komponen membran sel lainnya itu ada protein perifer yang terletak di sisi ya, di pinggiran dari membran plasma, daerah yang menghadap ke sitoplasma. Di situ ada protein perifer. Kemudian ada juga struktur karbohidrat yang menyusun membran sel walaupun komposisinya tidak sebanyak lipid dan juga protein. Dan si karbohidrat itu tersusunnya pada membran sel yang menghadap ke bagian ruang ekstraseluler ya. Nah, jika si karbohidrat itu berikatannya dengan lipid, maka namanya adalah glikolipid nih. Dia berikatannya kan dengan lipid, fosfolipid, namanya glikolipid. Tapi jika dia berikatannya dengan protein, maka namanya adalah glikoprotein. Oke, yang ditanyakan di sini kan tadi protein yang tertanam atau terdapat di dalam lapisan fosfolipid. Berarti yang ditanyakan adalah peran dari protein integral. Nah, protein integral ini memiliki peran untuk transport zat. Misalnya ion seperti ion Na+, K+, Ca2+, ya, yang kalau dia keluar dan masuk sel itu melalui si protein integral. Selain itu juga glukosa, asam amino itu kalau keluar masuk sel juga melalui si protein integral ini. Jadi peran protein integral adalah untuk transport zat baik secara pasif yang tidak memerlukan energi dan aktif yang memerlukan energi. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah yang membantu keluar masuknya zat. Mudah ya untuk soal nomor 3 ini. Berikutnya kita bahas soal nomor 4. Soal nomor 4, seorang petani pisang setelah memanen pisangnya menyusun buah tersebut di dalam tempayan tanah liat dan menutupnya dengan kuali. Tujuan dari praktik tersebut itu adalah, nah, jadi ini merupakan hal yang umum juga dilakukan oleh para petani, yaitu mengeram atau menyimpan pisangnya atau buahnya di suatu tempat tertutup, ya, wadah tertutup. Nah, ini berhubungan dengan proses pematangan buah yang menghasilkan gas etilen. Nah, gas etilen sendiri ini memiliki peran untuk pematangan buah ya. Nah, jadi jika si buah ini disimpan di tempat tertutup atau wadah yang tertutup, itu tujuannya adalah untuk merangkap si gas etilen tersebut yang dihasilkan dari peristiwa pematangan buah agar proses pematangan buahnya berlangsung lebih cepat. Jadi karena si hormon etilen ini yang berperan untuk pematangan buah itu berupa gas, maka dari itu dikurunglah si gas itu di wadah yang tertutup ya. Tujuannya untuk mempercepat proses pematangan buah. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah yang C. Merangkap gas etilen yang dihasilkan buah sehingga pematangan cepat terjadi. Jadi peristiwa ini tadi berhubungan dengan etilen yang berupa hormon gas dan berfungsi untuk pematangan buah. Berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan perkembangan embrio. Yang ditanyakan adalah bagian yang dilabeli nomor 1 ini jika mengalami diferensiasi dan organogenesis ini akan berkembang menjadi apa? Nah, kita pertama kasih nama dulu di bagian-bagian yang ditunjuk ya. Di bagian 1 ini merupakan ectoderm. Bagian nomor 2 ini merupakan endoderm. Di bagian yang ketiga adalah archenteron. Nomor 4 di situ ada blastopore dan nomor 5 ini adalah blastozoa. Nah, struktur ini itu bisa kita temukan ketika embrio dalam fase gastrula. Nah, pada fase gastrula ini akan menghasilkan 3 lapisan tubuh, ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm pada makhluk hidup yang triploblastik atau memiliki 3 lapisan embrionik
ya. Nah, di mana nanti lapisan ekto, meso, dan endoderm ini pada tahapan organogenesis, jadi setelah gastrula ini akan ada tahapan organogenesis, yaitu proses pembentukan organ. Nah, di proses organogenesis ini ketiga lapisan tadi itu akan berkembang menjadi organ. Nah, si ektoderm ini akan berkembang menjadi epidermis, sistem syaraf, dan juga indera. Jadi si ektoderm akan membentuk biasanya bagian luar tubuh gitu ya. Email gigi juga termasuk yang berkembang dari ektoderm. Kemudian mesoderm itu akan berkembang menjadi otot, tulang, dan juga jaringan ikat. Jantung juga termasuk di dalamnya, itu berkembang dari lapisan mesoderm ya. Dan hanya makhluk yang triploblastik yang punya mesoderm. Kalau hewan yang diploblastik cuma 2 lapisan tubuhnya, dia tidak punya mesoderm ya, hanya punya ekto dan juga endoderm saja. Oke, kemudian kalau endoderm ini akan berkembangnya menjadi sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Nah, selain itu nih ada struktur arkenteron ini ya. Arkenteron ini nantinya akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Oke, itu dia tadi lapisan-lapisan tubuh ya, ekto, meso, dan juga endoderm, dan juga perkembangannya akan menjadi apa di peristiwa organogenesis. Oke, jadi soal nomor atau label nomor 1 ini itu kan bagian ektoderm ya, lapisan ektoderm. Dia akan berkembang menjadi epidermis, saraf, indera. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah sistem syaraf. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Pertanyaan soal nomor 6 ini menanyakan mengenai dampak dari bioteknologi. Oke, pertanyaannya adalah penggunaan galur tanaman transgenik. Ingat, tanaman transgenik ini adalah tanaman hasil rekayasa genetika yang membawa gen toksik CRY dari Bacillus thuringiensis kini mulai populer. Jadi si tanaman transgenik ini dia tahan hama ya, karena disisipi gen toksik CRY ini. Selain memberikan keuntungan, penggunaan galur tanaman tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu jadi si gen toksik CRY ini dia merupakan gen yang mengkode protein CRY yang merupakan racun bagi insekta. Jadi hasil dari ekspresi gen toksik CRY ini adalah protein CRY yang merupakan racun, dan racun tersebut khusus untuk insekta. Jadi selektif ya si racunnya ini. Maka dari itu penggunaan atau penyisipan gen toksik ini bertujuan untuk membasmi hama sehingga menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama. Nah, tetapi penggunaannya dalam jangka panjang itu dapat meningkatkan resistensi hama terhadap toksik atau racun CRY ini, hasil dari ekspresi gen toksik CRY. Jadi, jawaban soal nomor 6, dampak negatifnya adalah meningkatnya resistensi hama terhadap toksin CRY jika digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Itu dampak negatifnya. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya nomor 7. Pertanyaan soal nomor 7 ini mengenai enzim. Pernyataan yang pertama, efisiensi enzim sebagai katalisator reaksi biokimiawi dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya adalah suhu. Ya, jadi suhu setiap enzim ini memiliki suhu optimalnya tersendiri, dan biasanya sih itu di suhu tubuh ya. Semakin tinggi suhu, maka suatu reaksi enzimatis pun akan semakin cepat. Tetapi jika sudah mencapai titik suhu tertentu, suhu yang tinggi, maka kerja enzim ini lama-lama akan menurun ya, akan melambat bahkan menurun akibat dari peristiwa denaturasi. Jadi jika enzim berada pada suhu yang tinggi, dia akan mengalami kerusakan, proteinnya akan mengalami denaturasi. Nah, itu pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Kemudian yang kedua itu adalah pH. Nah, pH, setiap enzim memiliki pH optimum kerjanya
tertentu. Biasanya itu pH-nya pH netral, tapi ada juga beberapa enzim yang memiliki pH optimal di pH asam atau bahkan basa ya. Perubahan pH ini pun juga sangat sensitif bagi enzim karena dapat mengubah struktur dari si enzim ya. Jadi kurang lebih mirip seperti suhu ya, keberadaannya memengaruhi struktur dari protein enzim. Kemudian yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin banyak konsentrasi enzim, maka akan semakin cepat reaksinya. Kemudian yang keempat, inhibitor. Inhibitor ini merupakan molekul yang dapat menghambat kerja enzim. Semakin banyak inhibitor, semakin lambat kerjanya si enzim. Jadi pernyataan kita yang pertama, kalau kerja enzim itu dipengaruhi perubahan suhu dan pH, merupakan pernyataan yang benar. Sebab perubahan suhu dan pH menyebabkan perubahan permukaan substrat sehingga tidak dikenali oleh enzim. Nah, jadi perubahan suhu dan pH itu tadi akan menyebabkan perubahan pada struktur enzim. Lebih tepatnya lagi sebenarnya berubah itu adalah struktur protein dari enzim. Ingat, enzim ini tersusun atas protein salah satunya ya, dan sebagian besar penyusun enzim ini adalah protein. Kemudian jika struktur si enzim ini berubah, akibatnya adalah substrat tidak dapat lagi berikatan dengan enzim. Karena ingat, cara kerjanya si enzim ini adalah substrat itu berikatan dengan enzim di bagian sisi aktif. Dan kemudian substrat akan berubah menjadi produk. Jadi si substrat ini harus mengenali si enzim, mereka harus saling mengenal. Nah, mengenalnya kayak gimana? Karena memiliki struktur yang klop, bagaikan gembok dan kunci. Nah, tapi jika strukturnya si enzim berubah akibat perubahan suhu dan pH, maka si substrat tidak dapat lagi mengenali si enzim. Jadi pernyataan yang kedua kita, kalau suhu dan pH itu menyebabkan perubahan permukaan substrat, ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi yang berubah itu bukan substratnya, melainkan enzimnya. Jadi pernyataan pertama kita benar, pernyataan yang kedua salah. Jawaban nomor 7 ini adalah C. Sekarang kita bahas soal nomor 8. Soal nomor 8 ini mengenai cangkok ya, dan hampir mirip sebenarnya dengan soal UTUL UGM di tahun 2018. Itu juga ada mengenai tanaman cangkok ini. Nah, pernyataan yang pertama, apabila tumbuhan mangga diperbanyak secara cangkok, maka akar pada tumbuhan cangkok tersebut berupa akar serabut. Nah, di sini sudah disediakan gambar akar hasil cangkok seperti ini wujudnya, yang merupakan akar serabut ya, jenisnya kalau seperti ini kan akar serabut. Oke, jadi pernyataan yang pertama kita ini pernyataan yang benar ya. Nah, jadi review lagi sedikit mengenai teknik mencangkok. Teknik mencangkok ini kan adalah cara yang digunakan untuk memperbanyak tumbuhan secara vegetatif ya, tanpa adanya perkawinan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus membuang bagian tertentu di batang. Bagian apa aja yang dibuang? Yaitu epidermis, korteks, flum hingga kambium ini harus dibersihkan. Kemudian di bagian yang telah dibersihkan, diberikan tanah dan dibungkus oleh plastik ataupun serabut kelapa. Dan disiram daerah cangkok tersebut secara rutin hingga terbentuk akar. Lalu bagaimana akar bisa tumbuh pada daerah cangkok itu tadi? Jadi pembentukan akar cangkok, karena tadi flum kan dibuang ya, daerah flum ini dibuang, maka akan terjadi penumpukan makanan pada daerah flum yang terputus. Ingat, flum ini fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis, mengangkut makanan. Nah, jadi ketika flumnya ini terputus di daerah cangkok, maka akan terjadi penumpukan makanan pada daerah tersebut. Akibatnya, itu akan merangsang kambium yang merupakan meristem sekunder untuk aktif membelah diri dan akan membentuk akar. Karena akarnya ini tumbuhnya dari meristem sekunder, akar yang dihasilkan akan berbentuk akar serabut. Oke, kita cek nih pernyataan yang pertama. Katanya apabila tumbuhan mangga ini diperbanyak secara cangkok,
akar pada tumbuhan cangkok tersebut berupa akar serabut. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Sebab akar tumbuhan hasil cangkok bukan berasal dari aktivitas meristem primer, namun dari meristem sekunder. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Karena akar cangkok itu asalnya dari kambium yang merupakan meristem sekunder, bukan meristem primer. Maka dari itu hasilnya juga berupa akar serabut ya, karena si kambium ini aktif membelahnya pada daerah yang kaya akan makanan sehingga dia akan membentuk akar yang merupakan akar serabut. Jadi kedua pernyataan ini benar dan saling berhubungan. Maka dari itu jawabannya adalah A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 9. Soal nomor 9 ini mengenai kelenjar timus. Jadi kelenjar timus merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem limfatik. Nah, sistem limfatik kita terdiri dari pembuluh limfa, sumsum tulang, limfa, timus, nodus limfa, dan juga tonsil. Nah, kelenjar timus ini letaknya ada di daerah toraks atau dada. Nah, fungsi dari kelenjar timus diantaranya adalah sebagai tempat pematangan limfosit T. Limfosit T ini merupakan sel darah putih yang berperan untuk imunitas spesifik. Dihasilkan di sumsum tulang, tetapi pematangannya itu terjadi di kelenjar timus. Selain itu, kelenjar timus ini juga menghasilkan hormon timosin, yaitu hormon yang berfungsi untuk menunjang pematangan dari limfosit T itu tadi. Jadi pernyataan kita yang pertama, kalau timus merupakan organ dalam sistem limfatik yang berperan penting menjaga imunitas tubuh manusia, ini merupakan pernyataan yang benar. Sebab timus menghasilkan cairan interstisial yang berfungsi mengikat bakteri patogen untuk dibawa ke nodus limfatik. Cairan interstisial ini merupakan cairan yang berada di luar sel atau jaringan. Jadi bisa dibilang kalau cairan interstisial ini dia melingkupi atau merendam jaringan. Nah, cairan interstisial itu berasal dari substansi yang bocor dari kapiler darah. Setiap cairan interstisial baru itu terbentuk, maka cairan interstisial yang lama itu akan masuk ke pembuluh limfa dan bisa disebut juga dia menjadi getah bening itu yang dibawa oleh sistem limfatik. Nah, cairan interstisial yang dibawa oleh limfatik ini nantinya akan dikembalikan ke pembuluh darah. Jadi salah satu peran dari sistem limfatik adalah mengembalikan cairan interstisial ke darah. Nah, tadi kita tahu timus memang berperan untuk imunitas tubuh, tetapi berkaitan dengan pematangan limfosit T. Sehingga pernyataan yang kedua kita merupakan pernyataan yang kurang tepat. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9 ini adalah yang C. Soal nomor 10 ini mengenai konjugasi pada bakteri. Nah, jadi konjugasi pada bakteri itu merupakan proses perpindahan materi genetik dari sel donor ke resipien atau penerima melalui struktur yang namanya pili atau pilus. Nah, gambarannya dari konjugasi bakteri kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua sel bakteri. Sel yang merupakan donor ini adalah sel yang akan menyumbang materi genetiknya. Jadi bisa terlihat di sel donor di sini ada struktur DNA plasmid. Nah, struktur DNA plasmid inilah yang akan disumbangkan atau diberikan kepada sel bakteri penerima atau resipiennya ini. Transfer materi genetik tersebut terjadi melalui struktur yang namanya pili atau pilus. Jadi pilus ini akan menghubungkan kedua bakteri. Nah, kemudian si plasmid yang akan didonorkan itu akan diperbanyak atau direplikasi, digandakan oleh DNA polimerase. Nah, hasil dari kopian replikasi plasmid tersebut akan diberikan kepada bakteri penerima atau resipien. Sehingga sekarang bisa terlihat kedua bakteri sama-sama memiliki plasmid yang identik. Dan si bakteri penerima atau resipien itu tadi sekarang dia sudah dapat menjadi bakteri donor karena dia sudah memiliki plasmid.
Jadi pernyataan kita yang pertama, konjugasi pada bakteri merupakan mekanisme dua arah untuk perpindahan materi genetik antar sel, merupakan pernyataan yang salah karena sebenarnya konjugasi ini adalah mekanisme perpindahan materi genetik yang satu arah dari donor ke penerima. Sebab konjugasi memungkinkan sel bakteri untuk membentuk duplikat dengan materi genetik yang identik, merupakan pernyataan yang betul ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk soal nomor 10, pernyataan pertama salah, pernyataan yang kedua benar, jawabannya adalah D.